beranggapan seolah-olah apa yang diperbuat dengan hasil yang dicapainya, maka kita mengandalkan ya kekuatan seperti itu yang aku perlukan, sehingga mengabaikan akan campur tangan Allah. Kita dalam Mazmur yang ke-20 ayat yang ke-7 sampai 9 itu mempunyai kaitan yang begitu erat sekali dengan Yeremia 17 ayat yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Satu kenyataan diungkapkan dalam Mazmur yang ke-20 kita baca. Orang ini memegahkan keretanya, orang ini memegahkan kudanya, tetapi mereka jatuh, mereka rebah, mereka roboh. Dan dikatakan, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Dan apa saat kita bermegah di dalam nama Tuhan Allah kita? Apakah kita rebah, jatuh? No. Ayat yang ke-9 dikatakan bahwa kita bangun berdiri dan tetap tegak. Haleluya. Satu pernyataan yang diungkapkan oleh pemazmur dengan jelas. Karena aku memegahkan Allah, maka apapun masalah yang aku hadapi, Allah tetap campur tangan dan memberkati, sehingga aku tidak jatuh. Seperti apa dikatakan dalam kitab Mazmur juga, ya toh? Mazmur yang ke-37 mungkin ya. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak sampai akan jatuh tergeletak, tetapi tangan Tuhan akan diulurkan untuk menopangnya. Jadi saudara sekalian, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan saat ini, terlalu banyak karena permasalahan hidup yang menimpa seluruh manusia di dalam dunia, sehingga harapan-harapan yang ada dalam kehidupan manusia itu mulai pudar. Pengharapannya kepada Allah ya udah menjadi satu pertanyaan. Dan sampai di mana pengharapannya kepada Allah secara total. Sementara firman Tuhan berkata dalam kitab Roma pasal yang ke-5, pengharapan kepada Allah itu Allah tidak pernah akan mengecewakan. Ya. Jadi kitab Roma pasal yang ke-5 itu berkaitan dengan Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 berkaitan dengan Mazmur 20 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Dan berkaitan juga dengan ayat yang lainnya. Ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Haleluya. Berarti langkah orang-orang yang dikenal sama Tuhan itu Tuhan yang menentukan, Tuhan yang menuntut. Berarti sementara kita menghadapi kenyataan yang ada dalam kehidupan dalam dunia, kita perlu untuk setiap saat kita mau introspeksi. Apakah jalanku ada di dalam tuntunan yang Tuhan? Atau langkah hidupku mulai ngaco? Saudara sekalian, kenapa timbul kekacauan? Kenapa timbul rasanya, waduh, seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda? Mereka menyaksikan karena aku melakukan ini, aku menyembah, aku menghormatikan peralatan mezbah ini, maka aku diberkati. Sekarang terlalu banyak kita mendengar kabar
Sehingga kesaksian-kesaksian yang kita dengar menjadi bumerang secara tidak langsung dalam hidup. Sehingga kita mulai membedakan, mulai meragukan akan kekuatan kuasa Tuhan. Karena yang sering kita dengar, orang bersaksi, wah aku bersaksi, aku diberkati Tuhan dengan sebuah rumah yang sangat megah, sangat besar. Aku bersyukur sama Tuhan karena aku diberkati mobil. Aku diberkati motor, aku diberkati harta kekayaan yang sangat luar biasa, jutaan, ratusan juta aku dapat dari Tuhan. Sementara yang mendengar kesaksian itu, dia merasa, aku kok cuma dapatnya ribuan, cuma dapat 5.000, 10.000. Sehingga akhirnya apa? Terjebak dalam kecemburuan sosial. Sementara Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang adil. Allah tidak pernah membeda-bedakan. Allah akan memberkati dengan cara Allah yang luar biasa. Seringkali kecemburuan sosial itu muncul. Kenapa? Karena kita melihat dengan kasat mata. Iya, ya orang ini begini tapi diberkati Tuhan ya. Aku tak melok. Padahal jalannya salah. Tapi kita melihat apa? Hasil yang dinikmati. Sehingga manusia kembali betul-betul terfokus. Seperti apa yang dikatakan di dalam surat Timotius. Keadaan manusia pada akhir zaman menjadi egois, menjadi budaknya duit. Ini keadaan yang ada. Seru sekali ya. Mari kita tenang sejenak. Saya mau ngajak untuk Anda berpikir, ya, untuk berpikir. Kita mendengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, pada akhir zaman antikris yang akan menguasai dunia. Betul. Dan orang yang tidak mempunyai tanda 666 tidak bisa berjual, tidak bisa beli apa. Harus ada tanda. Harus punya stempel 666. Ini sekarang sudah dilatih. Mana latihannya? Saat kita mau pergi ke mall, kita harus menunjukkan, ya toh, kode vaksin yang sudah kita dapatkan. Orang mulai bingung. Aku pergi ke mall, pingin beli ini, pingin beli itu di mall, aku nggak bisa. Karena aku harus menunjukkan, ya toh, sertifikat vaksin itu sendiri. Bahkan kalau pada awalnya itu cuma mall, sekarang supermarket sudah digitukan. Semakin sulit kan? Kita nggak bisa sebebas seperti yang dulu. Betul nggak? Saya tidak mengajarkan untuk kita menolak akan vaksinasi. Tetap kita harus melakukan vaksinasi. Dan sertifikat vaksinasi itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan antikris. Jangan disamakan. Tapi sertifikat vaksinasi yang pemerintah tentukan itu adalah untuk menjaga kesehatan kita. Bukan untuk membatasi, menghalangi untuk kita beli sesuatu. Kan tidak semua supermarket, ya, ada barang-barang yang kita perlukan. Kadang-kadang kita perlu untuk pergi ke pasar tempel.
pasar nempel itu, pasar apa? Pasar yang buka sementara itu aja. Ya, toh. Kita mau beli sayur yang seger-seger. Ya, toh. Masa kita mau pergi ke supermarket? Kalau jauh supermarketnya lebih dekat, ada di samping kampung itu ada orang jual sayuran, otomatis kita pergi ke sana. Orang jual sayur tidak akan nanya, Bu, mana sertifikat vaksinnya? Tidak akan nanya. Berarti masih ada kemudahan-kemudahan yang bisa kita nikmati. Tetapi sudah banyak orang yang mulai merasa ribet banget. Dan sekarang keputusan daripada Menteri Perhubungan, saudara, secara resmi, bandara internasional cuma dibuka 2 bandara internasional untuk seluruh Indonesia. Yang pertama Soekarno-Hatta, Jakarta. Yang kedua Samratulangi, Manado. Juanda tutup. Ngurah Rai tutup. Semua bandara-bandara tidak bisa menampung pesawat yang datang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Cuma ada 2 tempat. Ya, mendarat di Bandara Soekarno-Hatta atau mendarat di Bandara Samratulangi, Manado. Bukan cuma penerbangan, jalur laut pun juga tidak bisa lagi merapat ke Tanjung Perak, ke Tanjung Priok, ke Tanjung Emas, nggak bisa. Merapatnya kemana? Merapatnya ke Batam, ke Nunukan, cuma 2. Demikian juga untuk moda transportasi darat. Pemerintah bukan mempersulit, tidak, tapi ingin mempertahankan akan keadaan daripada pandemi COVID, di mana kita bersyukur kepada Tuhan. Kita negara Indonesia ini masuk kategori tingkat yang berapa yang paling cepat untuk mengatasi. Dan dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, kita bersyukur Jawa Timur yang pertama kali dinyatakan zona hijau. Jakarta masih zona level 2, zona kuning. Ya, Jawa Timur udah hijau. Nah, apa kita mau sembarangan? Enggak. Kita perlu untuk menjaga supaya tetap dalam kondisi yang bagus. Itu kenyataan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita secara lahir ya, di tengah-tengah dunia ini. Nah, kehidupan kita secara rohani, renungan firman Tuhan pagi tadi yang sudah saya bagikan, ada yang melalui PDF, ada yang cuma ketikan yang saya bagikan. Saat ini kita sedang mempersiapkan diri untuk menuju ke tempat tinggal kita yang kekal di surga. Betul? Ya kan? Itu tujuan kita. Kalau kita mempunyai sasaran, akhir hidupku dalam dunia aku akan masuk dan tinggal bersama dengan Allah dalam surga yang mulia. Maka apa yang aku harus lakukan? Tolong bisa dibacakan kitab Ibrani. Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ibrani 3 ayat 1 sampai 6. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab Ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah.
Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Amin. Ya, kita tetap teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Tetap berpegang teguh pada kepercayaan yang aku bangga-banggakan. Berpegang teguh kepada pengharapan yang aku bangga-banggakan. Kepercayaan kepada siapa? Kepercayaan kepada Allah. Dan kita dikatakan firman Tuhan ini adalah sebagai rumah Tuhan. Dan kepalanya siapa? Dikatakan dengan jelas pada ayat yang ke-6, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan kita sebagai orang yang percaya kepada Allah dalam beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita ini adalah rumah Allah. Dan kalau kita sebagai rumah Allah, maka ayat yang ada dalam Ibrani 3 ayat yang ke-6 ini berkaitan dengan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus. Tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah tinggal dalam hidupmu? Nah, untuk menjadi tubuh kita sebagai bait Allah, maka dikatakan dalam surat 2 Korintus pasal ke-5, kita harus menjadi satu ciptaan yang baru. Nah, untuk menjadi satu ciptaan yang baru, prosesnya bagaimana? Seperti apa yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal yang ketiga. Hendaklah engkau dilahirkan kembali oleh air dan roh. Amin. Nah, untuk kita mengalami kelahiran baru, bagaimana caranya? Ya, buka hati kita, membuka hati kita selebar-lebarnya, berkata, Tuhan, aku siap menyambut engkau sebagai Tuhan dan Allahku yang kekal. Artinya apa? Melangkah dalam iman percaya. Itu saudara sekalian, kita jangan sampai mau dikocak dengan segala sesuatu yang terjadi dengan kehidupan dalam dunia ini, seolah-olah firman Tuhan itu bertentangan satu sama yang lain. Tidak. Seluruh isi Alkitab dari kitab Kejadian pasal yang pertama sampai Wahyu pasal yang ke-22 lengkap berkaitan satu dengan yang lain. Tidak bisa lepas sendiri-sendiri. Coba berapa kali kita baca Ibrani 3 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Berapa kali sudah kita baca dalam kehidupan kita? Apakah kita pun juga connect dengan 1 Korintus bahwa tubuh kita adalah bait Allah, di mana roh Allah tinggal dalam hidup. Tubuh kita ini adalah bait Allah, rumah Allah. Kita sebagai rumah Allah, dan Allah yang menjadi kepala, maka Allah yang memimpin. Kalau Allah yang memimpin, maka langkah-langkah kita, apakah kita akan mengikuti kepala yang lain atau kepalanya itu Allah? Itu yang perlu untuk kita renungkan. Kita mau bermegang kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atau kita bermegang kepada hal-hal yang ada di luar daripada kepala kita? Kalau kita tetap berpegang kepada Allah dalam segala kondisi apapun juga,
kita tetap memuji, memuliakan nama Allah. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Nabi Yeremia juga kita melihat di situ. Yeremia pasal yang ke-9 bisa dibacakan ayat yang ke-23 sampai yang ke-24. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Satu nasihat yang sangat luar biasa ditulis dengan jelas dalam Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Ya. Jangan orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya. Jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya. Dan ayat yang ke-24, tetapi siapa yang mau bermegah, bermegahlah karena yang berikut. Bermegah karena apa? Bermegah, ia memahami dan mengenal aku. Ia memahami siapa Allah yang sebenarnya, mengenal Allah yang sebenarnya. Itu yang dibanggakan, itu yang dimegahkan. Jadi bukan dengan segala macam yang ada dalam kehidupan secara manusia dalam dunia ini. Banyak orang bijaksana, banyak orang pintar mengangkat dirinya sebagai orang pintar. Aku punya hikmat yang luar biasa, aku bisa mengatur segala sesuatunya dengan pasti. No. Aku punya power, aku punya kekuatan, aku punya kuasa. No. Oh, aku punya duit banyak. No. Coba kita perhatikan dalam perjalanan daripada seorang hamba Tuhan yang bernama Daniel. Kita cuma hafalnya Daniel itu dimasukkan ke dalam gua singa. Padahal sebelum peristiwa Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, pada masa pemerintah Raja Darius, Daniel sudah melakukan sesuatu, the good attitude, karakter yang sangat luar biasa. Bukan semata-mata seperti dikatakan dalam pasal yang pertama dalam kitab Nabi Daniel, bahwa Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan raja dan minuman raja. Bukan hanya itu. Tetapi di dalam kitab Nabi Daniel pasal yang kedua kita memperhatikan bagaimana Daniel sebagai orang yang sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan yang diungkapkan dalam pasal yang pertama, Daniel mendapatkan hikmat 10 kali lipat daripada orang-orang lain. Di dalam kitab Nabi Daniel pasal yang kedua dikatakan di situ Raja Nebukadnezar bermimpi. Kemudian mengumpulkan semua orang-orang pintar. Ya. Semua ahli nujum, orang-orang kasdim, paranormal dikumpulkan. Dan Nebukadnezar menceritakan akan apa yang dilihat dalam mimpinya. Dan tidak ada seorang ahli, peramal yang mampu untuk mengurai apa yang diartikan dalam mimpi daripada Nebukadnezar. Si akhir Raja Nebukadnezar menjadi keram, menjadi marah, dan dia ambil keputusan bahwa semua ahli orang-orang pintar yang ada dibunuh.
Yang sementara Daniel ada di dalam lingkup orang-orang yang berada dalam istana raja. Apa yang diperbuat oleh Daniel? Ya, coba kita perhatikan. Langkah sangat luar biasa. Daniel pasal yang kedua. Tolong bisa dibacakan mulai ayatnya yang ke-14. 14 sampai 16. Daniel 2 ayat 14 sampai 16. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, mengapa fitnah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Nah, dapat guys. Setelah keputusan daripada Raja Nebukadnezar untuk menghabisi semua orang-orang pintar di Babel, maka Daniel dengan cerdik, dengan bijaksana, dia datang berkata kepada Ariok. Siapa Ariok itu? Adalah orang kepercayaan daripada raja. Dan Daniel minta izin supaya Daniel mempunyai kesempatan untuk bisa menghadap kepada raja. Dan kemudian disampaikan, Ariok ini berkata kepada Raja Nebukadnezar, maka laku, ya toh, saat Ariok berkata kepada Raja Nebukadnezar, langkah daripada Daniel tidak menunggu jawabannya dulu. Kita perhatikan, baca lagi ayat yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Ayat 17 sampai 20. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanania, Misael dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Amin. Kita perhatikan langkah daripada Daniel begitu bijak. Setelah dia menyampaikan kepada Ariok supaya diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan Raja Nebukadnezar, dan sementara Ariok menerima usulan daripada Daniel, karena Daniel berkata, aku perlu supaya tidak akan ada pembunuhan di Babel. Artinya di sini Daniel bersikap dengan bijak, bersikap dengan cerdik, supaya jangan sampai Raja Nebukadnezar bertindak brutal terhadap ahli-ahli nujum yang tidak bisa menerjemahkan atau mengartikan mimpinya. Nah, di sini Daniel mulai berusaha untuk meredam panas hatinya Nebukadnezar dengan meminta izin untuk dia bisa menghadap. Nah, sementara Ariok menghadap kepada Raja Nebukadnezar untuk menyampaikan keinginan daripada Daniel, Daniel nggak nunggu, tetapi Daniel bertindak. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Daniel pergi menemui kepada teman-temannya. Disebutkan ya teman-temannya pada ayat yang ke-17. Kemudian pulanglah Daniel memberitahukan hal itu kepada Hanania, Misael dan Azaria, teman-temannya. Daniel pulang ke rumah.
Arkheo maju masuk ke istana, ketemu sama Raja Nebukadnezar. Daniel pulang ke rumah menemui teman-temannya yang seiman. Untuk apa dikatakan ayat yang sudah kita baca? Untuk memohon belas kasih daripada Allah. Haleluya. Daniel memohon belas kasih daripada Allah. Nah, saat Daniel berkata kepada Arkheo, Daniel berpikir nggak kira-kira kalau dia akan mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi Raja Nebukadnezar. Dia tidak mengandalkan. Sekalipun kita kembali memperhatikan pada fase yang pertama, ya, tolong dibacakan pada ayat yang ke-17. Daniel 1 ayat 17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ayat 20. Ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Nah, dapat tiga dicatat dengan jelas pada fase pertama. Daniel sudah mendapatkan kasih karunia Allah yang luar biasa, memiliki kebijaksanaan, kepintaran 10 kali lipat, luar biasa. Tapi pada saat dia berkata kepada Arkheo untuk memberikan izin untuk berjumpa dengan Raja Nebukadnezar, Daniel tidak bersikap, tidak langsung melangkah dengan gegabah, aku mampu, aku pintar, aku punya keahlian 10 kali lipat daripada orang ahli nujum yang lainnya. Maka aku gak perlu lagi untuk pulang ke rumah dan berdoa mohon kepada Tuhan. Tidak. Satu langkah diambil oleh Daniel. Begitu dia berkata kepada Arkheo, pada waktu yang bersamaan dia ambil langkah untuk mencari, mendapatkan hikmat dari sumber hikmat itu sendiri. Siapa sumber hikmat itu? Pagi tadi sudah saya uraikan di dalam renungan firman Tuhan. Disebutkan dalam kitab Yakobus, kalau ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, minta kepada Allah. Nah, Daniel memohon kepada Allah, minta kepada Allah, supaya Allah melengkapi Daniel dengan hikmat yang luar biasa untuk dapat mengartikan mimpi di Raja Nebukadnezar. Jadi tidak masa mentang-mentang bahwa Daniel, oh aku sudah pintar. Toh kenyataan pada waktu aku dites, ya toh, kan disebutkan pada fase yang pertama itu, pada saat Daniel mengambil keputusan untuk tidak mengambil santapan raja maupun minuman raja. Dan ternyata Daniel dan teman-temannya mempunyai satu tubuh yang semakin dan lebih kuat dibandingkan yang lain. Dan bukan hanya itu, tetapi dalam setiap permasalahan apapun juga, Daniel bisa memberikan satu solusi yang baik. Karena apa? Karena mendapatkan hikmat 10 kali lipat daripada ahli-ahli nujum. Daniel tidak merasa, oh aku sudah pintar. Enggak. Tetap dengan dia menundukkan diri, merendahkan hati kepada Allah. Kalau Tuhan masih memberikan aku kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Raja Nebukadnezar, sekarang aku akan berjumpa dengan Raja Nebukadnezar bukan karena aku Tuhan, tetapi aku mohon belas kasih-Mu. Aku mohon belas kasih-Mu. Pimpin aku, berikan aku hikmat dan kebijaksanaan supaya aku bisa menolong, ya, teman-teman saya yang akan mendapatkan hukuman, ancaman daripada Raja Nebukadnezar, akan dibunuh. Daniel tidak mempersoalkan akan kepercayaan daripada teman-temannya yang berbeda dengan Daniel.
Daniel memohon kepada Allah secara global, Tuhan aku mohon kasih. Dan ini sebagai satu langkah kehidupan kita sebagai gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jangan kita memusingkan, waduh, kenalan saya, teman saya itu kan gak seiman. Masa saya mesti doakan mereka? Doakan mereka. Amin. Doakan. Jangan biarkan mereka celaka. Kita doa. Memohon belas kasihan Tuhan untuk dinyatakan kepada rekan-rekan kita, keluarga kita yang masih belum seiman dengan kita. Supaya apa? Supaya Tuhan sendiri mencerahkan mata rohani mereka. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada satu doa yang sia-sia kepada Allah. Dan inilah saatnya untuk kita bergerak, saudara. Bukan menanti Tuhan, nanti ya Tuhan ya, kalau pandemi COVID-nya betul-betul selesai, reda, dinyatakan bebas daripada COVID, aku mau bertindak. No, sekarang. Kau tunggu nanti, telat. Sekarang saatnya untuk kita bergerak. Kita mungkin berkata, aku gak punya kemampuan untuk menjangkau. Tekuk lutut kita. Masuk dalam kamar kita. Lipat tangan kita. Buka mulut kita berseru kepada Tuhan. Tuhan berkati negara Indonesia. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami yang ada. Berikan hikmat kepada para pemimpin-pemimpin kami. Naikkan doa syafaat bagi negara dan bangsa. Ini saatnya. Tidak lagi memusuhkan, waduh gak seiman, ngapain? Anda masa apa tembus pertanyaan saya? Kira-kira Tuhan jawab gak doanya si Daniel? Pada saat Daniel pulang ke rumah, menemui teman-temannya, memohon kepada Allah. Allah jawab gak doanya Daniel? Dijawab. Dijawab. Sehingga Arkiop berkata kepada Nebukadnezar, dia tadi dikatakan ada seorang yang ada daripada para ahli itu sendiri, sebetulnya asalnya dari orang buangan, tetapi dapat hikmat. Mungkin dia bisa. Nebukadnezar berikan lampu kuning, lampu hijau. Silakan. Begitu Daniel masuk, bertemu dengan Raja Nebukadnezar. Sikap dengan Daniel bagaimana? Kita perhatikan di ayatnya yang mulai baca ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-28. Daniel 2 ayat 25 sampai 28. Daniel 2 ayat 25 sampai 28. Arioch segera membawa Daniel menghadap raja serta berkata kepada raja demikian, aku telah mendapat seorang dari antara orang-orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belteshazzar, sanggupkah engkau memberitahukan kepada mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jambi, orang berilmu atau ahli nujum, tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Nah, apa tidak? Langkah dia berada. Saat dia diizinkan ketemu, kemudian Raja Nebukadnezar bertanya, apakah engkau sanggup? Apa jawaban Daniel? Daniel nggak ngomong, oh ya aku sanggup.
Aku lebih pintar daripada yang lain. Daniel tidak mencari muka kepada Raja Nebukadnezar. Aku lebih pintar. Yang lainnya palsu. Aku yang paling benar. Daniel bersikap dengan luar biasa. Ya. Dikatakan pada ayat yang ke-27, rahasia yang ditanyakan Tuanku Raja tidaklah dapat diberitahukan kepada Raja. Tidak ada satupun yang dapat memberitahukan kepada Raja, baik itu orang bijaksana, baik ahli capi, baik orang berilmu, ataupun ahli nujum. Tidak ada. Tapi hanya satu yang dapat memberitahukan kepada Raja. Siapa? Ada Allah yang hidup di surga. Haleluya. Daniel mulai melangkah menunjukkan iman percayanya kepada Allah yang disembah. Kesempatan untuk memperkenalkan nama Tuhan Yesus Kristus kepada Raja Nebukadnezar tidak dilewatkan begitu saja oleh Daniel. Tidak. Dan tidak memperkenalkan, oh kenalkan, saya adalah hamba Tuhan, doktor, profesor Daniel. No. Saya orang pintar. Saya orang bijaksana. No. Tetapi dengan tetap hati yang rendah, Daniel berkata, tidak satupun yang dapat mengartikan mimpi raja, kecuali satu, Allah. Dan saat Daniel berkata demikian, dan mulai diusingkapkan mimpi Raja Nebukadnezar dengan segala artinya dijelaskan oleh Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar kagum. Ya, kagum. Bukan kagum karena kebijaksanaan dia pada Daniel. Tapi Raja Nebukadnezar kagum kepada Allah yang disembah oleh Daniel. Haleluya. Mengagumi Allah yang disembah oleh Daniel. Sangat mengagumkan, sangat mengagumi dengan luar biasa. Coba baca itu ayat yang ke-47. Mulai 46, mulai 46. Ayat 46 sampai 47. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dikitabkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Amin. Luar biasa bukan? Luar biasa. Raja Nebukadnezar mengagumi. Siapa yang dikagumi? Allahnya Daniel. Masihkah ada orang yang bisa mengagumi akan keberadaan Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui langkah hidup kita? Bukan mengagumi penampilan kita. Bukan mengagumi akan fasilitas yang kita miliki. Tapi mengagumi sumber yang memperlengkapi kita. Ini sudah sangat langka, kalau saya boleh katakan. Orang cuma mengagumi uang dunia. Itu seperti apa yang sudah kita baca dalam Ibrani tadi pasal yang ketiga. Seorang ahli bangunan lebih dihargai daripada bangunan hasil yang sudah dilakukan. Hasil bangunannya dia megah ya, waduh luar biasa ya. Orang nggak bertanya kepada bangunannya, so pusing bangun enggak. Tapi orang bertanya kepada ahli bangunan yang sudah merancangkan bangunan tersebut sampai bangunan itu bisa berdiri. Tanya apa rahasia? Nah, kita sebagai rumah Allah
bertanya hanya kepada kita penampilan kita. Oh, penampilan bagus. Bagaimana Yesus mengecam akhi-akhi pada orang-orang Farisi. Mereka yang suka mencari muka di depan banyak orang. Dengan doa yang panjang-panjang. Ya. Minta dapat dihormati di tengah-tengah kerumunan orang banyak di pasar, di pinggir jalan, di tikungan. Waduh, cari sesembahan, cari pujian daripada manusia. Cari pujian pada manusia. Masa aku ini kan pintar, aku ini kan orang yang beriman. Mari saudara, bahwa setiap pribadi kita belajar mengagumi akan kebesaran Allah yang kita sembah. Amin. Kita mengagumi Tuhan itu luar biasa ini. Engkau yang memberkati aku dengan keselamatan dan kesehatan. Dia kebijaksanaan Tuhan, aku sangat bangga kalau engkau memanggil dan memilih aku sebagai umat pilihan Tuhan. Dan aku mau memperkenalkan. Ya, aku mau mengagung-agungkan. Aku mau membesar, memuliakan nama Tuhan di dalam setiap hal yang aku lakukan. Dan kita melihat sikap daripada Daniel. Bukan hanya pada saat dia sudah mendapatkan pujian daripada Raja Nebukadnezar. Terus kemudian dia lupa. Ya, lupa. Baca ayat yang ke-48 dan 49. Ayat 48 dan 49. Lalu Raja memuliakan Daniel, dianugerahinya dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Daniel gak lupa. Saat Raja Nebukadnezar mengagumi akan Allah yang disembah oleh Daniel, ya, di ayatnya yang ke-47, ya. Nah, setelah Raja mengagumi akan Allahnya Daniel, maka sebagai ungkapan terima kasih kepada Daniel, walaupun Daniel sebagai anak buah bawahan, maka Raja juga sudah menyediakan hadiah, diberkatkan kepada Daniel. Dan saat Daniel menerima apa yang diberkatkan oleh Raja Nebukadnezar kepadanya, Raja berkeinginan untuk mengangkat Daniel. Tetapi Daniel berkata, ya kan, mengusulkan kepada Raja sebelum Raja berkata untuk mengangkat dia sebagai orang yang penuh dengan kuasa, kekuatan kekuasaannya ada di Babel. Tetapi justru Daniel memberikan satu permintaan kepada Raja Nebukadnezar, mengusulkan, Sadrak, Mesak, Abednego, ini loh teman-temanku yang berjuang bersama-sama dengan saya pada saat kita memohon kepada Allah, berjuang dalam doa kepada Allah, memohon belas kasihan Allah kepada Raja. Bukan cuma saya pribadi Raja, tapi ada teman-teman saya, tidak lupa kepada teman. Bagaimana lagi? Saat kita berdoa bersama-sama, memohon, dan doa itu dijawab, masih ingatkah kita kepada saudara-saudara seiman yang bersama-sama berdoa dengan kita? Amin. Amin. Seringkali pada saat waktu susahnya doanya bareng-bareng. Begitu sudah dapat jawaban, dapat berkat, lari. Manusia. Daniel manusia bukan? Apa Allah? Daniel itu dewa? Enggak. Daniel sama dengan Anda dan saya.
Ya tadi awal saya katakan bahwa Daniel mempunyai satu attitude yang sangat patut untuk kita teladani dalam hidup ini. Di dalam kita bermegah memegahkan Tuhan, kita bermegah dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Daniel pun juga bermegah kepada Allah yang memberikan hikmat kemampuan. Tetapi saat Allah memberikan hikmat kepadanya, Daniel tidak lupa kepada teman-teman seperjuangan. Mari kita mau belajar untuk kita tetap saling menerima, saling menghargai, saling menghormati, menjaga kesatuan dan persatuan sebagai anggota tubuh Kristus. Kristus yang sebagai kepala, yang memimpin langkah-langkah kita. Jangan kita mudah sekali untuk melepaskan teman seperjuangan, teman di dalam satu pergumulan dalam doa. Tetapi kita tetap ingat, iya, kalau aku sudah diberkati, ada jalan doa kepada Tuhan. Aku ingat, yaitu teman-teman yang ada bersama-sama dalam pergumulan dalam doa bersama-sama aku ingat mereka. Tuhan berkati mereka. Kayaknya nggak mau sama aja di bukan. Oh nggak mau sekali apa? Orang sini semua dia untuk saya. Teman saya biarin aja, nggak usah dipikirin. Saya. Daniel nggak langsung serahkan menyerahkan semua. Justru atas usul Daniel, Raja menetapkan Sadrak, Mesak, dan Abednego sebagai pemimpin daripada satu wilayah demi wilayah yang ada di Babel. Sementara Daniel gimana? Dia punya kekuasaan di satu wilayah? Hah? Ada nggak? Enggak boleh. Gimana Daniel? Di istana raja. Tetap dengan satu hati yang rendah. Aku bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena Tuhan, aku ini bukan siapa-siapa, dan aku tidak bisa apa-apa. Karena itu aku mau tetap tinggal di dalam istana raja, tinggal di dalam rumah Tuhan, tinggal di dalam hadirat Tuhan. Gak usah merasa waduh, iya ya, teman seperjuangan. Kalau tidak usul saya, gak mungkin kamu sekarang bisa menjadi kepala bagian. Kalau bukan karena saya, gak mungkin kamu dapatkan order yang sekian banyak. Kita bersyukur kalau orang-orang yang ada setelah kita sama-sama bermudah doa dan kita doakan diberkati sama Tuhan. Tuhan, aku berterima kasih. Mereka juga diberkati Tuhan sebagaimana apa yang aku dapatkan dari Tuhan. Dan sikap inilah yang dibawa Daniel sampai teman-teman yang ada di istana iri. Dan mereka tidak ada satu tuntutan yang dapat didakwakan kepada Daniel selain daripada sikap ibadahnya kepada Allah. Hanya nggak takut. Raja Darius mengeluarkan surat edaran yang nggak mematuhi, masuk dalam kuasanya, Daniel masuk dalam kuasanya. Tetapi dalam kuasanya Daniel tetap dipelihara sama Tuhan. Jadi mari teruskan di tengah-tengah perjalanan dalam kehidupan kita saat ini. Kita jangan mengungkapkan dengan segala apa yang kita miliki. Coba sebagai ayat yang terakhir saya ingin tambahkan, bacakan Amsal 11 ayat yang keempat. Itu ayat sangat bagus sekali. Amsal 11 ayat yang keempat.
Amsal 11 ayat yang keempat. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Amin. Amin. Hafal ya. Dihafalkan ya. Amsal 11 ayat yang keempat. Pada masa kesukaran, pada masa malapetaka, pada masalah bencana, harta kekayaan tidak ada artinya apa-apa. Tetapi kebenaran ini akan membawa sesuatu hal yang sangat indah. Ya, kita mau mengandalkan kepada kekuatan sebagai manusia, mengandalkan kepada segala sesuatu secara lahiriah, atau kita mau mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita secara lahiriah itu perlu untuk kita perlukan. Ya, kita perlu, tetapi kita tidak terfokus semata-mata kepada persoalan kehidupan yang sementara. Tetapi justru kita memikirkan ke depan tempat tinggal kita di dalam surga.